Dan disinilah menurut cerita warga, atau ini bagian daripada sejarah yang ada di Gunung Karang, bahwa limo api tersebut sering bertapa di lokasi ini, ya, lokasi ini, dan sering bersemedi untuk memperdalam ilmu kekebalan. Jadi banyak warga yang datang ke lokasi ini untuk melakukan ritual atau bertapa di lokasi ini kalau malam-malam, ya. Jadi kalau ada sebagian warga yang beriaduk, dia berdiam diri di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menuju sebuah lokasi, ya, yang disebut lokasi tempat bertapanya limo api yang ada di Gunung Karang. Seperti apakah tempat petapaan limo api tersebut? Jangan kemana-mana, ikuti terus video saya sampai tuntas. Inilah bagian dari sisi kiri tempat bertapanya limo api. Tuh. Dan inilah pemirsa yang disebut dengan Gua Limo Api Gunung Karang, yang lokasinya ada di Jalan Sumur 7. Jadi Gua Limo Api ini sering menurut cerita warga atau sering dipakai bertapa pada zaman dulu, ya. Jadi tempat beliau bersemedi atau menuntut atau memperdalam ilmu kekebalannya atau ilmu kadikjayaan. Nah, di sini lokasinya. Jadi ini lokasi ini sering dikunjungi warga, ya pemirsa. Warga banyak berdatangan ke lokasi ini untuk menambah penasaran. Mari kita mendekat ke sana, ya, ke sebuah gua. Guanya itu tidak terlalu dalam, hanya berdiameter, ya, kira-kira 2 meter kali 1,5 meter. Nah, dan disinilah menurut cerita warga, atau ini bagian daripada sejarah yang ada di Gunung Karang, bahwa limo api tersebut sering bertapa di lokasi ini, ya, lokasi ini, dan sering bersemedi untuk memperdalam ilmu kekebalan. Jadi banyak warga yang datang ke lokasi ini untuk melakukan ritual atau bertapa di lokasi ini kalau malam-malam, ya. Nah, jadi kalau ada sebagian warga yang riadoh, dia berdiam diri di lokasi ini. Jadi gua ini tidak terlalu besar, ya. Cukup lumayan tapi untuk berteduh. Namun di atasnya adalah batu-batu yang kokoh sekali, ya, yang kokoh, yang begitu besar. Ini menyerupai sebuah rumah bertipe 24, besar sekali. Di bawahnya adalah jurang. Jadi ini cukup unik, ya, cukup unik. Jadi di sini satu jalur, ya. Ini banyak cerita dari mulai Nyi Putri naik ke atas limo api, dan di sini adalah bagian dari patilasan atau tempat bertapanya limo api. Di atas sana ada makam keramat juga, yaitu makam keramat Ki Bandung, Ki Buyut Bandung Sakti. Nah, jadi itulah menyingkapi sebuah sejarah yang ada di Gunung Karang, bahwa lokasi ini sering dipakai tapa limo api pada zaman dulu. Namun sekarang alhamdulillah, ya, banyak sekali warga yang datang ke lokasi ini untuk melakukan ritual atau semacam bersemedilah untuk melihat, saking penasarannya ke lokasi ini. Di sini juga ada sebuah banyak sekali sinyo atau bakar menyannya. Di Gunung Karang ini bukan saja cerita rakyat ada di limo api, tapi masih banyak sekali cerita-cerita yang belum terungkap, ya, terutama Curug Kuda yang ada di sana. Nanti untuk lain kali saya akan mengupas secara tuntas, ya, tentang sejarah-sejarah lain yang ada di Gunung Karang. Dan baru kali ini adalah cerita tentang sebuah perjalanan limo api yang sampai akhirnya terbunuh oleh kakaknya sendiri, yang disebut dengan Ki Lengkang Jaya.
dan ini adalah sebuah petilasan beliau ya. Dan mungkin itu saja pemirsa yang bisa saya informasikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang pas, yang sedikit agak ngawur gitu. Namun ini kan sejarah, jadi sejarah itu perlu diluruskan ya. Jadi buat yang tahu sejarah atau kebetulan melihat video saya ini, silahkan komen ya. Kita bagi-bagi ilmu ya, untuk tentang sebuah sejarah keramat Gunung Karang atau sejarah petilasan yang ada di Gunung Karang. Mungkin itu saja yang bisa saya informasikan, semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.